Tapi melihat Alexa belum datang, Brian melepas kacamata hitamnya dan membisikkan sesuatu kepada asistennya. Asistennya segera bertanya kepada Rizky, "Di mana Alexa?" Rizky menatap Brian dan dengan cepat mengeluarkan gelas anggur. Dia mengisinya sampai penuh. Alexa baru saja kembali dari Perancis hari ini, dan merasa sedikit mual dari penerbangan. Dalam perjalanan ke sini dia muntah di seluruh mobil. Jadi aku tidak punya pilihan selain membawanya pulang. Aku sangat menyesal, Brian biarkan aku menghukum diriku dengan minum 3 gelas. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Brian tidak terlihat terkesan. Manajernya berdiri dan membanting tangannya di atas meja. Apa yang dimaksud Alexa dengan ini? Brian, Alexa tidak menghindari datang ke sini dengan sengaja. Dia sebenarnya mengatakan sebelumnya bahwa dia sering menonton dramamu dan benar-benar menyukaimu. Itulah sebabnya kami meninggalkan rumah lebih awal hanya untuk melihatmu. Tetapi siapa sangka, dia hampir pingsan dalam perjalanan ke sini. Rizky berbohong seolah itu adalah kebenaran ketika dia menghabiskan 3 gelas anggur. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Harga diri Brian puas saat amarahnya mereda. Benar, baik, karena memang begitu, aku tidak akan menyalahkannya. Bantu aku mengirimkan salamku dan beritahu dia aku menantikan syuting dalam 2 hari. Setelah berbicara, Brian berdiri dan mengenakan kacamata hitamnya kembali. Setelah dia pergi, Rizky mengungkapkan ekspresi dingin. Dia tahu, saat ini dia hanya berurusan dengan harga diri Brian. Brian, akankah kau benar-benar membiarkan model kecil itu lolos? Manajer Brian bertanya dengan nada tidak puas. Brian mengunyah permen karet di mulutnya, suasananya tampak sedikit menyeramkan. Dengan sikap yang sesuai dengan usianya, dia menjawab, "Berani-beraninya model lama itu berdiri di hadapanku? Baiklah. Jika dia tidak muncul hari ini, aku juga bisa absen dari syuting. Mari kita lihat kepanikannya, mari kita lihat di mana dia akan menemukan pemeran utama." Tapi, kita sudah menandatangani kontrak, Brian memperingatkan, mengerutkan alisnya saat dia mengikuti di belakang. "Biarkan saja, mereka hanya tahu jika aku sedang tidak enak badan, dan minta dokter untuk menulis surat padaku. Jangan katakan kau bahkan tidak tahu bagaimana cara melakukan ini." Brian tersenyum jahat. Hingga saat ini, karirnya berjalan mulus, tidak ada yang berani seperti ini. Namun, model yang sudah ketinggalan zaman sebenarnya berani melakukan hal seperti itu. Aku mengerti, manajer itu membungkus dirinya lebih erat dengan mantelnya dan mengikuti di belakang. Alasan Brian bisa begitu ceroboh adalah karena ayahnya adalah seorang investor besar untuk sebuah perusahaan film. Bahkan jika dia melanggar kontraknya dan tidak muncul untuk melakukannya, dia hanya harus membayar sedikit kompensasi. Baginya, itu bukan apa-apa. Di sisi lain, Alexa berbeda. Dia bersyukur untuk setiap kesempatan karena semuanya tidak datang dengan mudah. Malam itu, lampu malam Indonesia menyilaukan. Rizky tiba di Hyatt Regency. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki kediaman Alexa. Meskipun dia sudah lama membayangkan betapa mewahnya sarang cinta Alexa dan Kenzie, setelah melihat desain bergaya istana Belanda, dia masih merasakan jantungnya berdetak kaget. Sesaat kemudian, Alexa berjalan turun dari lantai atas mengenakan pakaian rumah. Melihat Rizky yang berhati-hati, dia bertanya, "Kau di sini? Apakah Brian membuat segalanya menjadi sulit?" "Aku tidak akan mengatakan itu sulit, tapi Brian ini tidak bereaksi seperti yang aku harapkan. Aku punya perasaan dia tidak akan membiarkan kita begitu saja." Rizky berspekulasi. "Sekarang Zalina Mira tampaknya memiliki niat untuk menekanmu, kita harus ekstra hati-hati." "Kau sepertinya berpihak padaku." Alexa duduk di sofa, suaranya manis ketika dia sedikit tersenyum. Rizky membeku sejenak.
Dia tidak menyadari kata-katanya mulai mengungkapkan sedikit jawabannya, jawaban yang diinginkan Kenzie Leonard di Perancis. Untuk saat ini, aku berpihak pada hatiku, Rizky menjawab dengan nada serius. Mustahil baginya untuk tiba-tiba mengkhianati Zalina Mira. Tidak apa-apa, aku tidak akan memaksamu, kata Alexa sambil menyisir rambutnya. Setelah iklan LM, kau akan memiliki rangkaian pemotretan majalah. Sebulan ke depan akan cukup sibuk, aku di sini untuk memberitahumu. Rizky memperhatikan Kenzie juga menuju ke bawah, ruang tamu. Dibandingkan dengan ketika dia biasanya memakai setelan, dia terlihat sedikit berbeda, tetapi fitur wajahnya sempurna seperti biasa. Dia tampak sedikit tidak garang dan sedikit lebih nyaman. Yang menggantung di lengannya adalah coat. Melihat Alexa tidak memakai pakaian tebal, dia membungkuk dan memasangkan coatnya sebelum kembali ke atas tanpa mengganggu pembicaraan mereka. Rizky ingin tahu tentang gerakan tiba-tiba Kenzie, sampai dia melihat ke bawah dan melihat pesan keluar di layar ponsel Alexa. Dia hanya berkata, "Kenzie, aku kedinginan, aku tidak tahan dengan kasih sayangmu, aku akan pergi." Setelah berbicara, Rizky berdiri untuk pergi, tetapi Alexa menahannya dengan beberapa kata. "Meskipun aku sudah mengatakan ini berkali-kali sebelumnya, aku harus menekankan, aku tidak melakukan serangan pada orang, tapi aku pendendam. Selama Zalina Mira tidak berlebihan, aku akan mencoba yang terbaik untuk mentolerirnya. Bersiaplah dengan baik untuk pemotretan komersialmu." Rizky menjawab dengan tenang saat dia berbalik dan meninggalkan Hyatt Regency. Mata Alexa tenggelam saat dia melilitkan coatnya dan kembali ke ruang kerja. Melihat Kenzie sibuk, dia diam-diam mendekatinya dari belakang, membungkuk dan memeluk lehernya. Segala sesuatu tentang wanita ini membuatnya menahan napas. Ketika di rumah, yang ingin dia lakukan adalah lebih dekat dengannya dan mengenalnya lebih baik. "Masih dingin?" Kenzie bertanya sambil membolak-balik dokumennya. Alexa mengangguk. "Pergilah untuk menyalakan pemanas." "Tidak bisakah aku tetap di sini?" Alexa bertanya dengan lembut. "Kemarilah." Kenzie tidak punya pilihan selain meletakkan dokumennya dan menempatkannya di antara lengannya. Dia kemudian membungkusnya dengan selimut dan memeluknya erat-erat dengan satu tangan sebelum mengambil dokumennya dengan yang lain dan melanjutkan. "Tempat tidur kita sedikit terlalu besar." Alexa tiba-tiba mengeluh dan bersandar di dada Kenzie. "Kau tidak suka tempat tidur yang besar? Aku berharap untuk tempat tidur di mana ketika aku berguling, aku masih di tanganmu. Itu akan menjadi ukuran yang sempurna." Kenzie tertawa kecil ketika mendengarkan napas Alexa yang mantap dan terus bekerja. Sesekali dia melirik jari polos Alexa dan mendesah pada dirinya sendiri. Sayang sekali Alexa tidak memakai cincin. 2 hari kemudian, pemotretan komersial LM akan dimulai. Awalnya, ini bukan masalah besar yang membutuhkan Kenzie untuk ikut serta. Tapi, begitu Alexa dan Rizky pergi, Kenzie mengikuti dari belakang. Kru film sudah berkumpul di resort bintang 5. Interior resort diatur dengan suasana mewah dan di luar ada laut dan pantai buatan manusia. Yang paling penting, ini adalah di mana banyak pernikahan selebriti diadakan. Sangat bagus untuk bepergian dan indah untuk dilihat. Begitu Alexa tiba di lokasi syuting, dia tidak punya waktu untuk bersantai dan dia langsung menuju ke ruang ganti untuk bersiap-siap. Sutradara untuk iklan adalah sutradara film terkenal. Ia membantu pembuatan iklan ini sebagai bantuan untuk seorang teman. Dia kira-kira berusia 40 tahun dengan posisi yang layak di industri. Dia memiliki integritas yang kuat dan terutama membenci orang yang terlambat. "Alexa, sepertinya Brian belum datang." Natalie mengeluh ketika dia melihat Alexa merias wajahnya. "Apakah orang itu ingin membalas dendam?" "Jangan khawatir tentang orang lain, khawatirkan dirimu terlebih dahulu,"
jawab Alexa, menatap cermin. Ah benar, biarkan aku mengambil dan melihat perhiasan apa yang akan kau pakai kali ini. Natalie dengan hati-hati mengambil kotak perhiasan dan membukanya di depan Alexa. Alexa tidak tahu kenapa, tetapi begitu dia melihat set perhiasan itu, dia sangat menyukainya. Pertama, dia selalu menyukai LM. Kedua, itu memberikan getaran intim yang aneh. Satu set ini disebut True Love. Rupanya, klien yang ditugaskan untuk membuat ini, membuatnya hanya ada satu di seluruh dunia. Alexa tidak melihat kalung atau anting-anting itu, tatapannya langsung tertarik pada set cincin pernikahan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.